mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Ki Saketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu diceritakan, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh sambil masing-masing membawa satu orang yang berhasil ditangkap. Karena Teja Kusuma mendengar suara yang mencurigakan, maka keduanya membawa tahanan itu ke tengah hutan lebat. Dan karena mereka tidak ada yang mau mengaku, maka Dewi Linggung Kuning segera melemparkan salah satu di antaranya ke dalam jurang. Yang seorang lagi, karena merasa takut, maka ia memberikan jawaban pada Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning. Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning kemudian pergi meninggalkan orang itu. Di malam yang gelap di tengah hutan belantara seorang diri membuat orang itu menjadi demikian takut. Maka tanpa pikir panjang lagi, dia pun segera menghambur lari tunggang langgang. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Keterlaluan tuh orang, membuang aku di tengah belantara begini. Aduh, capek. Aku harus lari terus. Semalaman di sini bisa dimakan hantu aku nanti. Gelapnya. Aduh, kakiku. Aduh, kakiku. Aduh, sakit. Aduh. Hah? Macan? Hah? Wah, aduh, aku. Aduh, kesangkut. Aduh. Wah! Aduh, celanaku. Aduh, nggak ada bungkusnya. Aduh. Kasihan. Iya, sayang. Malam jadi susah, gelap. Coba kalau siang, semua penghuni hutan ini akan lari ketakutan atau malu melihat dia. Biarkan, aku yakin dia kedinginan. Atau mungkin mati kaku. Iya. Atau dia mati karena malu. Oh ya, sekarang kita langsung saja menuju ke markas brutal. Iya, Kakang. Ayo, kita gunakan ilmu lari cepat. Iya. Ya? Ayo, siap ya? Ya.
Dewi, kita harus mengamati perkampungan yang ada di tengah hutan ini. Kita harus sabar menunggu. Karena kita tengah mencari bukti apakah betul perusuh-perusuh itu ada di antara mereka atau tidak. Iya. Sebab kalau tidak, kita tidak perlu turun tangan dulu. Biarkan mereka. Kita harus menghemat tenaga. Tidak, Kakang Teja. Kalau memang di antara mereka adalah perampok, mengapa tidak kita bereskan saja? Jangan membuang-buang waktu, Kakang. Seandainya memang mereka perlu kita bereskan, sebaiknya kita bereskan saja. Mengapa kita harus terikat pada dua manusia yang menjadi momok itu? Ya, baiklah kalau begitu. Kita tunggu saja sampai besok siang. Kalau memang di sini tidak ada lagi yang harus kita cari. Tapi, Dewi, di sini adalah para perampok. Kita hancurkan saja. Kita bakar semua. Iya, Kakang. Iya. Dan malam ini kita hanya berperang dengan nyamuk-nyamuk sialan ini. Kita tinggalkan sejenak Dewi Linggung Kuning dan Teja Kusuma yang berada di hutan belantara. Sementara itu, mari kita ikuti kisah Ranto dan Ranti kembali. Orang setua ini tampangnya boleh juga. Tapi kalau orang semacam begini terlalu banyak, pasti akan sia-sia. Barangkali kau ada minat? Pelan-pelan bicaramu, Kak Ranto. Kalau mereka tahu bahwa kita sedang sembunyi di sini, wah, berabe nanti. Jangan khawatir. Daripada mereka, tentunya lebih hafal kita tentang seluk-beluk hutan rimba ini. Oh iya Kakang Ranto. Kau pancing teman-temannya yang lain agar meninggalkan orang tua dan perlente itu sendirian saja. Aku akan membawanya ke persembunyian kita lewat jalan samping. Ya? Baiklah. Kita tinggalkan dulu dua pendekar sesat itu. Sementara kini kita ikuti Adipati Soma, ayah Runi. Kita selidiki tempat lain. Di sini tidak ada tanda apa-apa. Coba, yang lainnya menuju ke sebelah sana. Dan aku bersama yang lainnya akan menuju ke sini. Kalau nanti kita tidak menemukan apa-apa,
segera saja menuju kemari dan kita bertemu di sini. Ya, sekarang berpencar. Ayo ke sana. Ayo. Ada suratnya. Berjalanlah sendiri menuju arah selatan. Tentu dilakukan seseorang yang berilmu tinggi. Kalau tidak, mana mungkin surat ini segera tiba di sini dan tepat di hadapanku. Baiklah, kita berpisah. Rombongan dipecah menjadi 3 bagian. Biarkan aku berjalan sendiri dan kalian ke sana. Berhati-hatilah. Tapi apa tidak mungkin kalau surat itu adalah jebakan belaka? Iya, aku pun berpendapat demikian. Tapi rasanya aku sudah ingin segera menemukan pembunuh putriku. Tapi siapa tahu justru merupakan petunjuk. Sudahlah. Jangan risaukan aku. Kalian berpencarlah. Aku menuju ke selatan. Dan pohon yang di seberang sana, pohon itulah yang menjadi pusat pertemuan kita nantinya. Ya, baiklah. Hati-hati. Ya, ayo. Ayo semua. Ayo, berangkat yuk. Apa yang akan kujumpai di sana? Tak ada sesuatu apapun. Tentunya benar dugaanku. Ini hanya satu jebakan. Jangan-jangan orang-orangku sudah habis dibantai oleh mereka. Lagi-lagi surat ini disatukan dengan pisau. Lagi-lagi tertancap persis di hadapanku. Berjalan terus, jangan ragu-ragu. Kalau begitu, mungkin ini adalah petunjuk bagiku. Aku harus secepatnya ke arah sana. Akan kugunakan ilmu lari cepat. Hiya! Adipati Soma mendadak berhenti.
karena dilihatnya tebing-tebing terjal dan tinggi ada di hadapannya. Dengan mata waspada, diperhatikannya seluruh tebing-tebing itu. Tiba-tiba, rupanya merupakan sebuah pintu dari bagian tebing ini. Dan kukira banyak sekali pintu-pintu lainnya di sekitar tebing. Tapi sejak pintu terbuka sampai sekarang, tak seorang pun nampak keluar dari dalamnya. Nah, itu dia. Seorang gadis manis, cantik jelita. Siapa dia? Dan hutan yang demikian ganasnya menyimpan gadis cantik itu. Oh, kebesaran yang agung. Hah? Ada tamu rupanya. Mari Tuan, mari. Silakan mampir ke tempatku. Silakan Tuan. Manis sekali gadis ini. Terima kasih gadis manis. Apanya yang manis Tuan? Tuan bisa saja. Mari silakan masuk. Ayo Tuan, tidak apa-apa kok. Baik, terima kasih. Tinggalku kecil di hutan dan tentu saja jelek. Silakan duduk saja di tempat tidur itu. Maaf karena saya tidak punya bangku. Maklumlah. Iya, terima kasih. Nanti kalau tempat tidurmu kotor, kau tidak marah? Kenapa mesti marah? Tentu saja tidak. Bahkan aku semakin senang karena tempatku yang jelek ini pernah dimasuki oleh Tuan yang gagah. Tawanya sungguh membuat darahku menjadi naik. Gadis, siapakah kau sebenarnya? Sebelum aku, Tuan katakan dulu, siapa Tuan ini sebenarnya? Kok sampai nyasar ke dalam hutan ini? Aku adalah Soma. Aku mencari seseorang di sekitar sini. Orang kerajaan? Iya. Waduh, jadi hari ini aku kedatangan tamu agung dari kerajaan ya? Ai, mimpi apa aku semalam? Maaf Tuan Soma, saya mungkin kurang sopan dalam menerima Tuan. Maafkan saya Tuan. Tidak usah terlalu begitu. Anggap saja aku ini orang biasa saja. Tapi Tuan tetap harus dihormati. Oh iya, tadi Tuan katakan tengah mencari seseorang. Siapa? Pembunuh anakku.
Pesona air muka Ranti seketika itu juga berubah. Dia merasa tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang dicari oleh Adipati adalah dirinya. Karena memang sudah tak terhitung lagi berapa orang saja yang telah menjadi korbannya. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Teja Kusuma. Sampai jumpa. Kalau mereka tahu bahwa kita sedang sembunyi di sini, wah, berabe nanti. Oh iya, tadi Tuan katakan tengah mencari seseorang. Siapa? Pembunuh anakku. Pada seri yang lalu diceritakan, Rangga dan Pelangi berencana meninggalkan Padepokan. Sementara Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning tengah mencari persembunyian brutal. Diceritakan pula tentang Adipati Soma yang berada di hutan belantara dan tengah berhadapan dengan Ranti, pembunuh Runi anaknya. Gadis, siapakah kau sebenarnya? Sebelum aku, Tuan katakan dulu, siapa Tuan ini sebenarnya? Kok sampai nyasar ke dalam hutan ini? Aku adalah Soma. Aku mencari seseorang di sekitar sini. Orang kerajaan? Iya. Waduh, jadi hari ini aku kedatangan tamu agung dari kerajaan ya? Ai, mimpi apa aku semalam? Maaf Tuan Soma, saya mungkin kurang sopan dalam menerima Tuan. Maafkan saya Tuan. Tidak usah terlalu begitu. Anggap saja aku ini orang biasa saja. Tapi Tuan tetap harus dihormati. Oh iya, tadi Tuan katakan tengah mencari seseorang. Siapa? Pembunuh anakku. Apakah kau mendengar dan mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sekitar sini? Ranti tercenung sejenak. Dia berpikir, dia harus hati-hati menghadapi Adipati Soma. Ranti harus pandai merangkai kata untuk mengarang cerita. Beberapa hari ini, saya kebetulan tidak pernah keluar rumah, Tuan. Saya hanya di dalam rumah jelek ini saja. Sedang tidak ada nafsu untuk keluar. Maaf, Tuan, saya tidak tahu. Iya, baiklah. Kalau begitu, aku harus pergi sekarang. Tuan, mengapa harus tergesa-gesa? Duduk dulu. Istirahatlah di sini. Tapi... bau apa ini? Demikian semerbak, harum. Oh ya, laki-laki atau perempuan yang dibunuh? Dan apakah sudah pasti kalau dibunuh? Karena di hutan sini banyak sekali binatang-binatang buasnya, Tuan. Perempuan? Masih gadis, seperti kau. Cantik juga seperti kau, ya? Tuan bisa saja. Mana ada cantiknya. Saya cuma orang hutan kok, Tuan. Iya, orang hutan yang manis. Tuan bisa saja.
ini semakin menusuk hidungku dan semakin membangkitkan gejolak perasaan birahiku. Tentunya kau tidak sendiri di sini, bukan? Tuan, saya sendiri di sini. Tidak punya teman ataupun lawan. Baiklah, kalau begitu aku harus segera pergi. Karena aku harus cepat-cepat menemukan pembunuh putriku itu. Tuan, apa Tuan tega meninggalkan saya di sini? Hei, gadis, apa-apaan kau ini? Tuan, tolonglah saya. Saya akan membantu Tuan. Sungguh Tuan, tolonglah. Gadis, kau... Tuan. Kau... Kenapa Tuan? Aku harus cepat pergi. Tuan, percayalah. Aku akan memberitahukanmu siapa pembunuh putrimu. Kalau begitu, cepat katakan sekarang. Aku bisa menolongmu. Maka aku pun harus meminta bantuanmu. Bantuan apa? Cepat katakan. Tuan, jangan kasar begitu. Agar segalanya berjalan baik. Mau kan? Duduklah lagi Tuan. Silakan. Dan kalau Tuan letih, kalau mau tidur, tidurlah. Hei, apa maksud? Gadis, mengapa kau... Ayolah Tuan, jangan berlaku bodoh begitu. Gadis, apa-apaan ini? Mari ku bantu membuka pakaianmu. Tidak, tidak. Adipati Soma sadar dan dia berontak. Namun semua usahanya untuk melepaskan diri sia-sia. Karena Ranti telah membiusnya dengan bermacam-macam campuran tanaman yang ditebarkan berupa wewangian yang semerbak. Adipati Soma tetap ingin berontak, tetapi keinginan itu dikalahkan oleh harumnya wewangian yang menyeruak memasuki rongga dadanya dan mengaburkan segalanya. Kurang waras kau ya. Hiya! Kalau sudah tertotok begini, tentunya Tuan tidak akan bergerak lagi dengan bebas. Cukup nafas dan pendengaran saja yang harus Tuan gunakan. Dan tentunya dengan... dalam keadaan begini, saya akan memenuhi janji. Saya akan memberitahukan siapa yang membunuh putrimu.
Tapi setelah itu, Tuan harus menolongku juga. Tuan, pembunuh putrimu adalah aku sendiri. Nah, sekarang ayo gantian. Tuan harus menolongku dengan meneruskan yang tadi. Akhirnya Adipati Soma pasrah dengan apa yang akan dilakukan Ranti kepadanya. Kenapa jadi begini? Iya. Tewasnya sungguh menyedihkan. Mengerikan. Kawan-kawan, mari kita kembali dan angkut jenazah Adipati Soma. Ayo. Cepat, kita angkut. Memang sangat menyedihkan karena Adipati Soma Sembilang mati tanpa mengenakan busana secuil pun. Para pengawal menemukannya di bawah pohon yang sudah dijanjikan sebagai tempat mereka berkumpul. Dan mereka segera membawa jenazah itu kembali pulang. Ayah dan anak telah tewas di tangan orang yang sama, Ranti. Tenang, semuanya tenang. Kita semua diharap waspada karena diduga markas kita sudah dimasuki oleh dua orang yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Tidak kusangka nyali seorang pemimpin rampok yang begitu ditakuti mendadak menjadi ketakutan hanya karena didatangi oleh dua ekor cecak kiri yang kelaparan. Dia di atas atap. Kalian adalah pengecut-pengecut yang sengaja memaksakan diri untuk menjadi pemberani.
Kurang ajar. Rupanya kedua gembel butut ini benar-benar lihai. Serang! Hanya orang-orang seperti ini yang kau andalkan, Brutal, ha? Aku tidak ingin mereka, tapi aku ingin kau. Ayo, kerjakan. Cepat, Dewi. Tangkap dia dan bawa pergi. Ya, Kakang. Iya. Monyet buduk, kucincang kau. Jangan ngoceh saja kau. Majulah sekalian. Akan kubuat hangus semua anggota-anggotamu. Iya. Rupanya Kakang Teja sudah tidak sabar lagi untuk berlama-lama dengan ilmu api menyembur jagat. Para perampok itu kocar-kacir. Kasihan yang terbakar itu. Murid kepercayaanku, badannya biru dan mengejang. Jangan kau paksa aku untuk berbuat lebih kejam dari sekarang. Kau rupanya yang selama ini menjadi pengacau di seluruh negeri, ha? Bukan aku. Bukan? Bukan. Kau jangan seenaknya saja menuduhku. Kau kira setelah kau memamerkan ilmu barusan, lalu aku akan takut menghadapimu, ha? Hei, bocah-bocah. Ya, jangan kalian mimpi untuk menundukkanku. Aku tidak takut dengan ilmu kalian. Kau jangan sesumbar seperti itu. Aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu membuat onar dengan caramu itu? Mengapa kau setelah menguras harta korban, lalu kau memboyong korban sekalian? Dan tidak tanggung-tanggung perbuatanmu. Kau membawa yang masih hijau, gadis dan perjaka yang kau angkut. Apakah kau ini bertubuh dua, ha? Satu laki-laki dan satu lagi perempuan, iya? Mulutmu jangan lancang, gembel. Tapi perbuatanmu menyuruhku untuk lancang. Gembel tengik. Aku tidak tahu semua itu. Kalau kau memang mencari mereka, bukan di sini tempatnya. Aku tidak mengerti apa-apa tentang itu. Aku tidak tahu. Masih mungkir juga kau. Tindakanmu terhadap perempuan gembel itu kemarin di warung makan, aku sudah menaruh curiga. Dan ketika kau beserta rombonganmu meninggalkan kami berdua, lalu kau suruh orang-orangmu untuk menyergapku, apakah tidak menunjukkan bukti? Bodoh, tolol. Aku hanya ingin mengukur kepandaianmu. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Sudahlah, Dewi.
ikuti aku. Sekarang, duduklah bersila di hadapanku. Ya, Kakang. Nah, begitu. Kemudian, julurkan tanganmu, satukan kedua telapak tangan kita. Iya, bagus. Julurkan tanganmu yang kiri. Iya, begitu. Kemudian yang kanan. Nah, bagus begitu. Tangan kita sudah saling bersentuhan. Lalu pejamkan mata kita. Baik. Pada hitungan ketiga, tutuplah matamu. 1, 2, 3. Ya, mulai. Aku melayang. Kenapa ini? Kenapa jadi begini? Linggung kuning, pegang tanganku. Ya, Kakang. Telapak tangan kita jangan sampai lepas. Inikah ilmu raga moksa? Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning terus saja mencecar pengakuan brutal. Apakah benar perbuatan yang selama ini tersiar di kalangan masyarakat adalah perbuatannya? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Teja Kusuma. Sampai jumpa. Aku melayang. Kenapa ini? Kenapa jadi begini? Linggung kuning, pegang tanganku. Telapak tangan kita jangan sampai lepas. Inikah ilmu raga moksa?